Halo Momen, what's up? Bagaimana kabar kalian semua? Jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas soal iguana. Nah, yang gue pegang ini adalah red iguana. Jadi kalau misalkan di iguana itu banyak jenisnya guys. Ada yang blue iguana, ada yang albino, ada yang super red dan green iguana. Nah, yang gue pegang ini adalah red iguana. Cuma kayaknya ini ada head albinonya gitu karena kuning-kuningan. Kalau misalkan di iguana jangan samakan ya. Di iguana itu ada dua tipe di rednya, jadi ada yang super red, ada yang red. Nah kalau yang red itu dia kayak gini, dominan tuh merahnya masih ada di bagian leher, jadi nanti kalau dia makin besar itu baru kemerah-merahan lagi kayak gitu. Kalau misalnya super red dia ukuran segini, dia itu udah merah bagian atas punggungnya sampai ke leher. Itu perbedaan red sama super red ya. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak tahu ngebedainnya, cara ngebedain red dan super red itu seperti itu. Kalau misalkan di iguana itu kelasnya itu beda-beda guys. Jadi range harganya juga beda-beda. Jangan samain green itu sama red. Nih juga tadi di belakang bilang kata, green itu lebih murah daripada red memang. Jadi misalkan kalau di iguana itu kelasnya green yang paling rendah. Jadi green kolom sama red, super red, baru ke albino ya kan, baru ke blue. Dan di albino juga ada namanya albino T plus dan T min. Wah kalau gue jelasin ribet lagi, panjang ini karena bukan ngebahas soal tipenya ya kan. Jadi gue mau ngasih tahu ke kalian tips biar si iguana ini bisa minum. Nah kalau iguana itu biasanya minum kalau di alamnya dari tetes-tetesan air hujan. Jadi genangan-genangan itu dia minumnya di situ, di batang-batang pohon. Dia cuma ngejilat-jilatin, ya itu udah termasuk minum. Sama sih kayak bearded dragon juga, itu males minum juga tuh. Pertama itu kalian harus set up kandangnya wajib, bukan wajib sih, kayak setup kandangnya itu harus ada water dish. Water dishnya deketin ya. Wajib bang. Iya sih bener juga ya, wajib ya. Ya ikananya wajib sih, karena kalau misalkan kebanyakan kalian itu nggak dikasih karena iguananya ngelihat nggak minum. Nah di sini tipsnya adalah kalian bisa rendam pagi pakai air yang sekiranya jangan sampai tenggelam ya, setangannya lah, dikit aja. Nanti bakal ngejilat-jilat dia buat minum. Jadi biasanya kan kalau misalkan kalian ngerawat pagi-pagi dijemur, nah sambil direndam, nah itu pasti potensi dia bakalan minum kayak gitu. Jadi cara biar dia mau minum tiap pagi kalian wajib banget dijemur sambil kasih minum. Kalau misalkan memang nggak ada waktu nih, kebanyakan sih rata-rata bayar gue kayak, bang gue nggak ada waktu bang karena gue kerja ya kan, pagi gue nggak bisa jemur. Mau misalkan kalian mau di spray, nah itu bisa, nanti gue jelasin lebih detail. Yang penting pertama adalah tipsnya kalian bisa rendam. Kalau misalkan jemur kalian bisa rendam pakai air yang cetek. Nah kedua adalah kalian bisa kasih sayuran yang di spray. Kalau gue ngakalinya kayak gitu, misalkan beli kangkung nih, potong-potong kecil, nah di sayurannya itu bisa gue spray air, jadi ada embun-embunnya kayak gitu. Nah itu bakalan nutrisi buat dia juga kayak gitu. Jadi ada air-airnya. Kasih kasur. Iya, itu pasti. Bisa, jadi misalkan kalian bisa ngakalin ya, termasuk makanannya juga kayak kasih pepaya ya, itu bisa. Karena kandungan airnya banyak kan bang. Nah betul kali ini betul banget. Jadi kasih pepaya itu pas banget karena itu kan kandungan airnya banyak. Bisa kasih pepaya, terus kasih buah naga, itu bisa tuh. Jadi potongin kecil-kecil, dia bakalan makan kayak gitu karena kandungan airnya itu banyak di situ. Jadi wajib banget kalian kasih makanan yang banyak kandungan air. Kalau misalkan kalian nggak punya waktu yang tadi dibilang ya,
nggak punya waktu bang untuk ngejemur gitu-gitu, ya kalian bisa tuh setup kandang pakai lampu, terus makanannya juga dikasih yang banyak mengandung air kayak gitu. Kalau buah dada banyak airnya apa? Wih, banyak gitu mah kita juga seneng. Nah gue mau ngasih tahu juga nih, biasanya kalau iguana sehat tuh yang kayak gini nih, dia matanya itu jelas dia nggak redup. Biasanya kalau misalkan yang nggak sehat, dia dipegang kayak gini itu kayak merem-merem gitu. Nah itu dia kemungkinan dehidrasi ya, kemungkinan sakit itu ada. Nah kalau dia tuh tetap melek dan dia tetap jalan-jalan kayak tadi tuh. Nah ini iguana sehat dan ekornya itu gemuk. Tuh ekornya gemuk, badannya juga gemuk, jadi nggak ada tulang kelihatan. Ini termasuk iguana sehat. Kalau misalkan iguana yang udah sakit itu kemungkinan ekornya itu kurus ya kan. Udah gitu dia nggak mau jalan-jalan kayak gini nih. Kalian bisa kasih toge, termasuk kalau untuk sayuran itu mengandung kadar air yang tinggi. Bisa kasih pepaya, buah naga, melon, itu bisa di mix aja. Kalau misalkan sayuran doang nih, kalian bisa sambil di spray sayurannya jadi ada air-air embunnya, itu bisa sambil dia minum. Kalau kalian nggak kasih dia minum, kemungkinan takutnya ntar si iguana ini bakalan BS, jadi kayak sudden death atau enggak BS. Jadi BS itu kayak kencing batu ya guys, karena kurang kandungan air. Jadi wajib banget kalian kasih makan yang banyak mengandung nutrisi sama zat airnya kayak gitu. Jadi beberapa buah sama sayuran yang tadi gua kasih tahu itu adalah yang banyak yang sehat banget untuk si iguananya. Nah tips ketiga ini tips yang terakhir buat gua, buat lo ya kan. Jadi caranya adalah kalau kalian di kandang, spray aja, spray dia tuh ke badannya, jadi kayak mandiin. Jadi kalian wajib punya tuh spray yang buat burung ya. Kalian bisa spray dia pas di mulutnya sama badannya, nanti dia bakalan jilat-jilat. Nah itu udah termasuk dia minum. Untuk iguana caranya seperti itu. Untuk kalau iguana kalian males minum, jadi kalian harus tahu juga karakter iguana kalian. Ada yang beberapa iguana itu mau minum langsung di water dish-nya, ada juga yang iguana nggak males minum. Kayak termasuk iguana gue ini males minum karena dia kebanyakan di tangkringannya aja gitu. Dia males banget ke water dish, kadang cuman datang numpang berak kayak gitu kan. Jadi gue ganti karena udah ada tainya gitu. Nah itu beberapa karakter si iguana yang males minum. Kebanyakan sih rata-rata kiper iguana gitu pada males minum iguananya. Makanya kebanyakan kan kalau memang melihara iguana itu di outdoor, karena kan hujan gitu kan. Nah itu bisa buat dia minum langsung. Kebanyakan rata-rata breeder, keeper itu cuma pakai jaring-jaring kayak gitu, karena dia dari hujan. Sama di bawahnya biasanya langsung dikasih kolam gitu sih. Tapi juga males dia minum ke bawah, kadang-kadang di atas aja nyogrok. Jadi makanya iguana itu termasuk paling bego sih di kadalan anjing. Makanya kalau misalnya soa dia lebih pinter daripada si iguana. Gue pernah ngasih tahu kan ya kayak gitu, kalau soa itu lebih pintar daripada iguana. Nah termasuk kayak gini nih, dia bisa bedain kalau soa layar mana air, mana tempat berak. Nah kalau dia enggak, kada bego nih. Nah gitu. Jadi segitu aja tips gue soal gimana cara ngasih minum si iguana. Tapi kalian harus juga tahu yang tadi gue bilang, iguananya males apa enggak minum. Kalau misalkan udah pintar mah udah nggak usah diajarin kayak gitu kan. Jadi Aku suka sama iguana. terus Harganya berapa sih bang? Oke, untuk harga ini harga dari gua ya, bukan dari seller-seller lain. Jadi bedain ya. Sekali lagi gua ngasih tahu nih, bedain harganya gua sama seller lain. Kalau misalnya gua sih termasuk masih murih. Bisa cek Tokopedia sama Instagram. Oke, pertama gua bakal jelasin ke green iguana. Harganya range harga ya, kalau misalkan yang green biasa itu range harga bisa sampai 170, 180 untuk yang green biasa. Tapi untuk Columbia untuk seukuran segini 250-an. Nah itu untuk yang green. Nah untuk red iguana yang biasa kayak gini nih, itu range harga 300 ke atas, 350, 380 itu untuk red biasa. Kalau super red iguana itu lebih mahal, 400, 450, bahkan ada yang 500.000 kalau gua ya. Kalau seller lain gua nggak tahu. Nah kalau misalkan albino, albino ini termasuk mahal guys. Kalau albino tipin aja itu bisa sampai 1,3, 1,4 itu untuk si iguana. Kalau
T plus, wah gila, itu sih mahal banget tuh ya, bisa sampai 10-an, 8 juta. Nah itu untuk yang T plus. Kalau blue itu termasuk di iguana yang paling mahal, itu bisa 1,8, 2 juta. Nah itu untuk yang blue iguana. Jadi untuk range harga si iguana segitu. Jadi kalau misalkan kalian mau nanya harga, kalian harus tahu juga nih harganya. Kalian bisa cek kok untuk harga-harga hewan itu di Tokopedia atau aplikasi JLF tuh. Nah untuk tahu harga-harga si reptil ini kayak gitu. Jangan sampai kalian matokin, bang itu 100.000 boleh nggak? Anjay 100.000, makannya aja kalian nggak mikirin kan berapa, kandangnya gimana. Itu harus pikirin juga guys. Jadi jangan asal nyebut. Udah puas belum? Udah bang. Jadi segitu aja video gue kali ini. Udah jelas banget ya gimana cara tipsnya juga. Jadi jangan lupa nih, terima kasihnya dengan cara like dan pastinya share ke teman-teman kalian. Jangan lupa di komen juga. Gue butuh kritik dan saran kalian. Pasti gue balas-balesin satu-satu kalau gue sempat. Dan bisa langsung cek Tokopedia gue sama Instagram gue. Tokopedia gue ada di bawah dan Instagram gue di billy.reta.p. Oke, langsung aja kepoin ke Instagram gue. Oke, see you next video. Bye.